Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen. Dalam tayangan kali ini kita akan belajar tentang Yesus, Imam Agung. Imam Besar Agung adalah salah satu gelar yang digunakan oleh Yesus selain sebutan seperti Mesias, Juru Selamat, Anak Allah, Anak Manusia, dan banyak lagi gelar atau sebutan yang disematkan pada pribadi Kristus. Setiap gelar ini memiliki makna tertentu yang menjelaskan siapakah Yesus itu dan apa artinya bagi kita. Dalam kitab Ibrani, Yesus disebut sebagai Imam Besar. Ibrani pasal 2 ayat 17 dan Ibrani pasal 4 ayat 14. Kata imam memiliki beberapa arti utama. Yang pertama, imam adalah seseorang yang melakukan tugas dalam pelayanan agama. Yang kedua, imam adalah orang yang kudus dan menjauhkan diri dari urusan duniawi untuk keperluan hal-hal yang bersifat surgawi, artinya untuk menjalani tugas pelayanannya. Kata imam pertama kali muncul dalam Alkitab di kitab Kejadian pasal 14. Pada masa itu Abraham, sahabat Allah, berperang untuk menyelamatkan keponakannya Lot yang telah ditangkap oleh pasukan Elam. Setelah kembali, Abraham bertemu dengan Melkisedek, Raja Salem, dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Orang ini yang namanya berarti Raja Kebenaran, diberkati oleh Abraham sebagai Imam Allah yang Maha Tinggi. Melkisedek memberikan kemenangan kepada Abraham. Sebagai balasan, Abraham memberikan 10% dari segala hasil rampasan perang kepada Melkisedek. Abraham menganggap Melkisedek dalam perannya sebagai Imam Allah memiliki posisi yang tertinggi. Beberapa tahun kemudian, cucu Abraham yang bernama Lewi dari garis keturunan Yakub dipilih oleh Allah untuk menjadi bapa dari suku Imam. Setelah hukum Taurat diturunkan di Gunung Sinai, suku Lewi ditugaskan untuk melayani di kemah suci, sedangkan keluarga Harun sebagai imam. Tugas imam adalah berperan sebagai perantara antara Allah dan umat manusia dengan memberikan persembahan korban sebagai persembahan yang ditentukan dan diatur dalam hukum Taurat. Di antara para imam ada yang dipilih sebagai imam yang tertinggi. Ia berhak memasuki tempat yang paling suci sekali dalam setahun, tepatnya pada hari penebusan, untuk meletakkan darah korban di atas tabut perjanjian. Ibrani pasal 9 ayat 7. Dengan melakukan pengorbanan harian dan tahunan, dosa manusia sementara diampuni hingga datangnya Mesias yang akan menebus dosa mereka sepenuhnya. Ketika Yesus disebut sebagai imam yang maha tinggi, istilah ini berkaitan erat dengan dua kisah sebelumnya. Seperti dalam kisah Melkisedek, Yesus ditabiskan menjadi seorang imam, dan ini juga terkait dengan hukum yang diberikan di atas Gunung Sinai. Ibrani pasal 5 ayat 6, seperti imam dari suku Lewi, Yesus menyerahkan dirinya untuk memenuhi tuntutan hukum Allah ketika dia memberikan dirinya sebagai tebusan dosa. Hal ini berbeda dengan imam dari para imam Lewi yang terus-menerus melakukan pengorbanan, persembahan korban tebusan salah dan tebusan dosa. Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban untuk menebus semua manusia yang datang kepada Allah melalui dia. Ibrani pasal 9 sampai 12. Hal yang paling penting mengenai status keimaman Yesus, bahwa setiap imam dipilih dari antara orang-orang yang percaya. Yesus yang sejak kekekalan adalah Allah sejati, rela menjadi manusia, menderita dan mati untuk melayani kita sebagai imam besar yang agung. Yesus yang sejak dalam kekekalannya adalah Allah yang sejati, rela menjadi manusia, menderita dan mati untuk menebus kita sebagai imam besar agung. Sebagai manusia, dia juga mengalami kelemahan dan godaan yang sama seperti kita, sehingga dia bisa merasakan semua kesulitan yang kita alami
dan kita rasakan. Yesus lebih besar dari imam-imam lainnya, sehingga dia disebut sebagai imam besar agung dalam Ibrani pasal 4 ayat 14, yang memberikan kita keberanian untuk mendekati tata kasih karunia, agar kita bisa menerima rahmat dan mendapatkan kasih karunia untuk pertolongan kita ketika saatnya tiba. Demikianlah saudara yang bisa saya bagikan tentang Yesus Imam Besar Agung. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.